Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nugraha, nomor pokok mahasiswa 202191181 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pengelolaan satuan pendidikan. Bab 2. 1. Menjelaskan jenjang pendidikan beserta tujuannya. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan menurut para ahli. 1. Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Menurut Martinus Jan Lengepel. Menurut Martinus Jan Lengepel, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri, supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. 3. Menurut Ahmad D. Marimba. Menurut Ahmad, pengadilan pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 4. Menurut Stella Van Patten Henderson. Menurut Stella Van Patten Henderson, arti pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. 5. Menurut Charter P. Good. Menurut Charter, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku masyarakat. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, hingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. 6. Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki mandiri dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3,
tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nomor 3. Menurut MPRS No. 2 tahun 1960, menurut MPRS tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dihendaki oleh pembukaan UUD 1945. 2. Menjelaskan tentang fungsi pengolahan sekolah. Fungsi pengolahan sekolah untuk mencapai efisiensi dan serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan yang kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan yang rasional. Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusan secara jelas dan tegas, agar antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak rancu adanya. Rumusan dari langkah-langkah tersebut disebut fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan pemuatan, pengarahan mental, pikiran, kemauan, dan perasaan dan tenaga jasmania untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran. Sasaran itu telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, fungsi manajemen merupakan suatu dari kegiatan yang menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan tersebut pada pokoknya berdasarkan kepada 3 macam fungsi manajemen, atau ada orang yang menyebutkan pula bahwa fungsi-fungsi manajemen antara lain: A. Perencanaan planning, B. Pelaksanaan execution, dan C. Penilaian evaluation. 3. Menjelaskan tentang prinsip sekolah. 1. Prinsip pengelolaan sekolah. A. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Tujuan dari suatu organisasi merupakan titik akhir yang berkedudukan penting. Karena itu, tujuan harus disadari serta dihayati oleh para pelaksananya. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Kalau orang ingin melihat hasil tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya, maka ia harus diberi wewenang dan kesempatan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya dalam tempat pekerjaannya. C. Memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Tanggung jawab yang diberikan pada seseorang harus sesuai dengan watak orang itu sendiri. Penempatan orang itu harus sesuai dengan bakat-bakatnya, latihan-latihan yang pernah diperolehnya, dan pengalaman yang pernah dialaminya. D. Mengenai secara faktor-faktor psikologis manusia, agar supaya pimpinan tidak akan mengalami kesalahan serius blunder, maka faktor-faktor psikologis manusia ini harus dapat dipahami dengan benar-benar. Dalam setiap situasi kerjasama individu untuk memerlukan adanya kemauan, ambisi, prasangka, dan sebagainya. Hal-hal yang peka ini perlu diketahui oleh pimpinan. Demikianlah dalam merumuskan polisi atau prosedur, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pada pengaruh yang tidak langsung yang berupa sikap-sikap dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan, harus juga mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya. Relativitas nilai-nilai. Pengertian relativitas ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor lain. Dalam pelaksanaan kegiatan manajemen, nilai-nilai yang ada pada suatu prinsip ialah tergantung atau ada hubungan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kerja, termasuk nilai-nilai yang ada dalam prinsip-prinsip lain. Karena itu, tidak dibenarkan suatu keputusan yang mengakibatkan konflik antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain. 4. Menjelaskan tentang bidang penggolongan sekolah. Jenjang pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, kemampuan yang dikembangkan, pendidikan usia dini. 5.
menjelaskan struktur organisasi sekolah dalam pendidikan menengah. Organisasi yang merupakan suatu kelompok orang yang mempunyai visi dan misi dalam tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kegiatan dan aturan organisasi tersebut, seperti halnya organisasi di sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses pengajaran secara efektif dan efisien. Kepala sekolah selaku manajer mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan atau mengendalikan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan keuangan. Kepala sekolah selaku administrator bertugas menjalankan administrasi, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian perorganisasian, pengawasan, evaluasi, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenangan kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan dan kesenian, bimbingan konseling, UKS, OSIS, serbaguna, media pembelajaran, gudang, sarana atau prasarana, dan perlengkapan lainnya. Kepala sekolah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenal proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kerjasama dengan masyarakat, kegiatan ketatausahaan, sarana dan prasarana, kegiatan OSIS, kegiatan 7K, perpustakaan, laboratorium, kantin, koperasi sekolah, kehadiran guru, pegawai, dan siswa. Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan, perorganisasian, pengarahan, ketenagakerjaan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi dan pengumpulan data, pengembangan keunggulan, penyusunan laporan, urusan kurikulum, menyusun dan menyebarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pengajaran, program semester, program satuan belajar, dan persiapan manajer, penjabaran dan penyesuaian kurikulum, mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa serta pembagian raport, mengatur pelaksanaan program perbaikan pengayaan, mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran, mengaku mutasi siswa, melaksanakan supervisi administrasi dan akademis, menyusun laporan. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan uraian bab sebelumnya, penulis dapat mengumpulkan kesimpulan yaitu: 1. Menjelaskan jenjang pendidikan beserta tujuannya. 2. Menjelaskan fungsi manajemen atau pengelolaan sekolah. 3. Menjelaskan prinsip pengelolaan sekolah. 4. Menjelaskan beberapa bidang pengelolaan sekolah. 5. Menjelaskan dan membuat bagian struktur organisasi sekolah dan pendidikan menengah. Prinsip pengelolaan sekolah: memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan, mengorganisasi wewenang tanggung jawab, memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan relativitas nilai-nilai. 2. Struktur organisasi sekolah terdiri dari ketua komite, kepala sekolah, wakasek humas, wakasek sarana prasarana, wakasek siswa, wakasek kurikulum, wakasek wali kelas, guru, dan siswa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.